guys semuanya, selamat siang. Jadi hari ini aku udah lumayan mendingan lah ya. Jadi aku belajar untuk duduk dan ini udah lumayan lama ini duduknya. Nggak terlalu kerasa sesek gitu ya nafasnya. Jadi daripada nganggur-nganggur masih nunggu jam makan siang datang, aku mau bikin video ngasih tahu gimana sih perjalanan awalnya aku bisa kena COVID ini gitu loh. Jadi singkat cerita, 2 minggu yang lalu hari Selasa itu aku tiba-tiba yang jam 2 malam itu menggigil banget tiba-tiba. Terus aku putuskan langsung ambil obat Panadol waktu itu, terus aku minum. Ya udah aku tidur. Terus besokannya kan aku masih kerja kan, maksudnya masih masak-masak gitu kan, aku kan jual makanan. Udah gitu di saat aku masak dan jadi pas lagi siap-siap untuk packing makanan dan segala macam tuh badanku tuh rasanya aduh menahan lemes, kayak udah nggak enak lagi gitu, udah mulai kumat lagi kan, panadolnya udah nggak bekerja lagi dong, udah mulai ini panas lagi. Terus tapi aku tetap kuat-kuatin sampai semua pekerjaan beres. Bahkan di tengah-tengah pekerjaan itu sempat aku berhenti dulu, kayak tiduran dulu, terus udah balik lagi kerja, terus tiduran lagi sampai semuanya beres. Langsung di situ aku langsung ambruk. Aku bener-bener ngerasain badan yang sakitnya tuh luar biasa pokoknya tuh. Aduh, pokoknya kalian nggak bakal tahu deh rasa sakitnya tuh, badan tulang semua tuh sakit banget pokoknya. Udah gitu panas lagi terus kayak nggak kepingin makan gitu kan. Panasnya tuh kalau nggak salah sampai malam tuh sekitar 38,8 tuh, aku masih ingat. Udah gitu ya minum obat kayak gitu kan. Ya udah 1 hari 2 hari gitu, panas turun naik lagi sampai satu kali aku ngerasa, aku kalau ngambil nafas kita kan gini kan, itu baru aku tuh kayak terangsang untuk batuk-batuk tapi kering. Dan aku nggak sampai flu gitu sih, cuman batuk doang. Udah gitu wah nggak bener nih kayaknya nih. Terus ternyata suamiku besokannya tuh juga ngambruk juga, dia merasa kok aku juga kayaknya nggak enak badan ya, kok gini sementara kita berdua itu harus jaga anak 2 sendiri gitu loh, nggak ada yang bantuin gitu kan. Terus aku dalam hati pikir aduh Tuhan gimana nih gitu loh, sementara kita masih harus bertanggung jawab untuk ngurusin anak-anak. Tapi singkat cerita mamaku datang ke rumah untuk bantuin jagain anak-anak juga sama tanteku juga. Udah gitu kita berdua ambruk kan, kita langsung isolasi diri di kamar depan berdua. Aku sama suamiku tidur di kamar depan, sementara anak-anak di belakang gitu. Udah gitu aku ngerasa kayaknya nggak bener nih, kayaknya kita harus langsung ke rumah sakit deh. Kita tes, kita jangan-jangan kena covid nih gitu. Oh nggak mungkin bla bla bla, suamiku bilang. Ya udah kita tes, kita rapid test di NH. Aku di tes, kita tunggu 1 jam hasilnya kan. Pas sudah di hasilnya dikasih ke kita buka, itu non reaktif itu adalah, rapid test itu adalah melihat antibodi kita apakah terbentuk karena ada virus masuk gitu loh, terutama virus COVID ini ya kan. Terus aku lihat non reaktif, terus aku tanya dong sama petugas UGD, aku bilang, Mbak ini maksudnya apa? Oh jadi ibu negatif. Oh ya udah, thanks God gitu kan. Tapi kok di dalam hatiku kok nggak bener nih, aku bener-bener ngerasa ini nggak bener banget nih, negatif tapi apa yang aku rasakan kok tidak seperti yang sewajarnya gitu loh. Karena aku juga baca-baca dong COVID itu seperti apa sih, kayak gimana gitu kan. Dan ini nih satu hal lagi nih yang aku sangat-sangat curiga. Jadi ceritanya biasanya kalau si Luna pupuk itu jarak radius berapa gitu, kita baunya tuh sangat-sangat menyengat. Dia kan tahu sendiri dong pupuk gimana sih baunya. Udah gitu, nah satu kali si Luna pupuk, suamiku tuh sampai nggak ngerasa loh kok nggak bau ya gitu. Terus aku ngerasa iya juga ya. Terus akhirnya kita buka nih pampersnya itu kan, ya tahu sendiri namanya anak kecil bayi, baunya kan pasti nggak enak banget kan pupuknya. Sampai aku giniin loh pampersnya, aku deketin gini, gila nggak ada baunya. Wah ini udah nggak bener nih, udah nggak bener kok. Aduh ampun dah. Wah ini ya udah langsung dari hasil negatif. Aku rapid test tanggal 17, hasilnya negatif. Tanggal 19 aku balik lagi ke NH untuk cek darah karena aku merasa lemas, berdua ya sama suamiku. Pas dicek yang akunya itu leukositku tuh rendah. Leukosit itu sel darah putih,
Dimana kalau sampai dia itu di bawah batas normal, itu berarti ada virus yang lagi nyerang. Wah, dari situ aku udah mikir, wah itu ini beneran nih virusnya nih. Terus saya, tapi gimana ya caranya ya? Akhirnya tanggal 22 pagi aku memutuskan untuk foto paru-paru dengan suamiku. Hasilnya sore, ternyata setelah dilihat di situ ada tulisannya kalau kita tuh suspek COVID-19. Waduh, gawat. Ya udah, langsung kita memutuskan untuk ke mitra keluarga Waru karena di sini salah satu tempat rujukan untuk perawatan COVID kali ya. Udah di sini dicek, di foto lagi, di sisi scan lagi itu parunya, dan dokter bilang memang katanya kayak ada ngeflek gitu ya paru-parunya. Terus mulai dikasih perawatan lah ya, obat kayak obat antibiotik, terus gini, itu langsung kayak dadanya tuh kayak gitu, kayak batuk-batuk. Kalau biasanya kita batuk itu kan yang gatel kan yang tenggorokan kan, ini yang kayak bukan gatel sih, tapi di sini tuh kayak di paru. Jadi kita belum bisa dibilang COVID 100% sebelum hasil PCR atau swab yang beredar itu menyatakan kalau kita COVID atau tidak. Hasilnya itu lama banget. Kemarin aku terhindar dari COVID ini ya kan. Aduh, tetap semangat ya guys ya. Merdeka. Udah di swab 2 hari yang lalu, tapi hasilnya tuh katanya mungkin masih 5 harian kayak gitu ya. Jadi swab itu apa sih? Jadi kita tenggorokan kita itu diambil sampel cairannya, itu cuman pakai ini apa namanya kayak cotton bud panjang gitu. Apalah kalau perlu kita pakai APD guys ke supermarket guys. Aduh, udah kalau ngerasain sakitnya ini, aduh nggak enak banget deh. Nafas nggak enak, badan nggak enak, semua nggak enak. Pokoknya semoga semuanya sehat-sehat. Jadi kita suruh gitu terus di kesek gitu di sini. Jadi nggak enak sih, kayak kita mau muntah gitu. Nah itu terus dimasukin dikit ke dalam ini kayak cairan itu atau cairan apa. Nah itu nanti mamiku ya abis gini aku mau gimana ya, intinya aduh di rumah aja lah, lu nggak berani keluar lagi. Nah terus lagi nih, waktu itu aku kalau ke hoki kemana itu kan wah aku lengkap pakai sarung tangannya juga sarung tangan yang tenaga medis guys. Tapi lama-lama waktu di kayak jalan-jalan di hoki, belanja-belanja itu aku merasa kok aneh ya kalau aku pakai begini-begini. Sebenarnya itu salah, biarin orang bilang kita aneh, biarin, yang penting kita save diri kita. Udah ini udah itu udah ya, namanya juga musibah, namanya juga harus terjadi di diriku ya, semoga tidak terjadi di semua orang yang lainnya. Kalau memang bisa dihindari ya dihindari. Jadi aku sama mungkin dibawa ke lab gitu ya. Jadi kalian yang saat ini sehat-sehat aja, itu jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker kalau kemanapun kalian berada gitu ya. Karena aku udah pakai masker, udah pakai ada disinfektannya kayak gitu ya. Tapi ya nggak tahu lagi nih virusnya dari mana. Terus aku udah pakai masker, cuci tangan, masuk mobil pakai hand sanitizer lah, apalah, aduh udah banyak banget lah pokoknya. Mungkin aku pas lagi lengah lupa udah cuci tangan tapi memegang uang itu lagi atau apalah ya. Terus dari barang-barang yang aku terima itu juga di rumah udah aku semprot misalnya dari bang ojol ya kan, aku udah semprot. Pokoknya jangan dengerin apa kata orang. Aku ngerasa aneh, nggak mau pakai sarung tangan lagi. Ya siapa tahu sebenarnya sarung tangan tuh kan yang menjaga aku tuh sebenarnya. Aku karena malu, aku ngerasa aneh sendiri. Sekarang udah nggak usah pikirin orang mau ngomong apa. Aku masih sering ke pasar mana ya, pasar deket rumah lah ya, Citraland. Terus kadang-kadang juga ke pasar modern gitu. Aku udah pakai masker. Bahkan yang di pasar modern tuh kita kalau mau masuk tuh harus cuci tangan dulu, terus kayak masuk ke ruangan yang. Jadi COVID ini cuman bisa dihindari guys. Jadi ya nggak salah tuh pemerintah bilang kalau kita tuh harus di rumah aja, jangan kemana-mana. Tapi ya namanya juga aku ibu rumah tangga kan masih harus ke pasar. Kemarin itu jadi ceritanya gini, aku tapi tetap kena. Dan aku curiganya ini tuh dari uang yang aku pegang. Jadi uang kembalian lah, uang apa itu aku emang nggak bawa tas ya. Uang tuh langsung aku masukin ke saku. Nah emang aku udah pakai hand sanitizer, cek darah. Waduh tiap hari kita dicek darah tiap hari. Bukan cek darah yang biasa, tapi cek darah arteri.
karena di darah yang arteri itu lebih kelihatan banyak oksigennya daripada di vena. Jadi